Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang berada di mana saja saat ini. Mari kita nikmati hadirat Tuhan pada minggu pagi hari ini. Kita akan bersama-sama memulai ibadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap hati terangkat kepada Tuhan. Setiap mata tertuju kepada Tuhan. Siapkan hati kita pada saat ini untuk menerima lawatan dari Tuhan. Mari setiap hati kita masing-masing agungkan diri Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap pujian-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan saat ini mengalir dengan tulus dari hati kita. Mari kita menyanyi, memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Kami siap pada pagi hari ini Tuhan untuk memulai ibadah minggu yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami dimanapun saat ini kami berada. Tidak membatasi kuasa Allah bekerja pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu Engkau curahkan atas kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Kita katakan sekali lagi, ya Tuhanku. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama kami hidup. Selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi kami ada, selagi ku ada. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhan, kami mau naikkan pujian kami padamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama kami hidup, selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi kami ada, selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan. Haleluya. Setiap waktu Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan
berikan kemuliaan. Haleluya, berikan sukacita, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Setiap hati terangkat kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau luar biasa. Pada pagi hari ini kami boleh terima anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan setiap waktu. Biarlah manis kau dengar ya Tuhan, biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Haleluya, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hati kami bersuka, hatiku bersuka, dan hati kami bersuka, hatiku bersuka. Haleluya, sama-sama. Karena-Mu, berikan sorak-sorai sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersukacita pada pagi hari ini Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin terus memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang siap dan terus ingin memuji Tuhan, katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Sukacita pada hari ini. Haleluya. Kalau kita bersukacita, mari tunjukkan bahwa kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Nothing is impossible. Tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Nothing is impossible. Haleluya. Mari bersukacita pada pagi hari ini. Yes, haleluya. I can do anything, I can do all things.
is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari imani Bapak Ibu. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Gonna live by what I feel. Deep down I know that you will be. Hallelujah. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Oh, haleluya. Oh, kita hidup oleh iman, iman kepada Yesus Kristus. Haleluya. I'm not gonna live by what I see. Oh, haleluya. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you here with me. I know that you can do anything. Oh, to you I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible. To you blind eyes open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Yes, haleluya. Percaya pada Tuhan kita, Yesus Kristus. I believe in you, God. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Ooh, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. By faith, nothing. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe.
believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Hallelujah. I can do anything. I can do all things. Cause you give me strength. Nothing is impossible. Kemuliaan sukacita sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Oh, haleluya. Sukacita luar biasa mengalir dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil. Percaya saat ini, ketika keadaan tidak menentu, ada Tuhan yang memberi kepastian atas hidup kita. Haleluya. Saatnya kita duduk diam dekat Tuhan. Mari buka pikiran kita, buka hati kita saat ini, bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, mari berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dalam situasi saat ini, Engkau adalah kekuatan kami Yesus selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, mari berharap di dalam Yesus ada kemenangan. Haleluya, ajaib Kau Tuhan. Oh haleluya, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Pada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan, dipersilakan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya.
Haleluya. Ya rabataka rabasiki rabataka rabasiki irige sikira kata karamasiki di kuru. Urge sikira rabataka rabasiki di kuru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, supaya kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kuat kuasa dan pimpinan yang dari Engkau di dalam nama Yesus. Demikian juga seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di tempat ini, di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Salam, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, yang ada di rumahnya masing-masing, yang ada di tempat masing-masing, mari kita bersama-sama, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 11. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dan 29. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 dan 29. Yang demikian firman-Nya. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Katakan sama-sama amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, tema pada saat ini mengalami kelegaan, mengalami ketenangan, mengalami kesegaran di dalam nama Yesus di masa pandemi, di masa-masa yang sulit. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, bagaimana caranya saudara dan saya dapat mengalami kelegaan, dapat mengalami ketenangan, bahkan terjemahan yang lain kesegaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sekarang ini, di tengah-tengah situasi kondisi pandemi, kesesakan, kesulitan, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, apakah yang harus kita kerjakan? Apakah yang harus kita lakukan supaya saudara dan saya mengalami kelegaan, mengalami ketenangan, mengalami kehidupan yang disegarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Apakah yang harus kita kerjakan? Firman Tuhan katakan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang pertama, apa yang harus kita kerjakan supaya kita mengalami kelegaan, mengalami ketenangan, mengalami kesegaran, di mana jiwa kita disegarkan oleh Tuhan di dalam situasi kondisi yang sekarang ini. Marilah datang kepadaku. Ini adalah perintah Tuhan, ini adalah ajakan Tuhan. Marilah datang kepadaku, kepadamu, yaitu kepada Yesus. Marilah datang kepadaku, kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk datang kepadanya, datang kepada Tuhan, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apakah ada amin? Kami persilakan untuk senyum ke kanan ke kiri di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Ya, tetap harus tersenyum. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah datang kepadaku. Ini adalah suatu perintah.
ajakan dari Tuhan kita. Yang letih lesu dan berbeban berat. Katakan sama-sama, letih lesu dan berbeban berat. Oleh karena apa? Oleh karena persoalan hidup. Bisa juga oleh karena pandemi, oleh karena situasi ekonomi, oleh karena pekerjaan, oleh karena PHK, bisa juga oleh karena letih lesu dan beban berat, oleh karena penganiayaan, tekanan hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, bagi siapapun yang datang pada Yesus, tentu saja datang dengan percaya, dengan penuh kesadaran, dan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu, kepadaku, kepada kita semuanya. Bagi yang menanggapi ajakan Tuhan, marilah datang kepadaku. Marilah datang pada Yesus. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya bisa diselesaikan kalau kita mau datang kepada Tuhan. Jadi bagaimana dan apa yang harus kita kerjakan supaya kita mengalami kelegaan, supaya kita mengalami ketenangan. Hidup kita, jiwa kita disegarkan. Yang pertama, mari datang kepada Tuhan. Yang kedua, Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Karena Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah di sini pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang dipasang oleh Tuhan. Dalam terjemahan yang lain, ikutilah perintahnya. Jadi pikulah kuk dalam terjemahan yang lain adalah ikutilah perintahnya. Ikutilah perintah Tuhan Yesus. Nah perintah Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya, kepada umat sepanjang masa, pada saat itu, sekarang dan yang akan datang. Perintah yang diberikan oleh Tuhan yang harus dikerjakan tidak lain adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang pertama dan yang utama. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu. Mengasihi sama. Pikulah kuk, ikutilah perintahku, ikutilah perintah Yesus, ikutilah perintahnya. Perintah yang terbesar itu apa? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Nah bagaimana kita bisa mengasihi Allah di dalam nama Yesus? Mengasihi Allah di dalam nama Yesus. Mengasihi Allah yang bisa dilihat secara nyata kalau kita mengasihi Allah, yang bisa kita kerjakan apa? Berdoa. Berdoa itu adalah mengasihi Allah. Berdoa pada siapa? Kepada Allah di dalam nama Yesus. Berdoa. Sebetulnya kalau kita berdoa dan berdoa, itu adalah semuanya adalah untuk kepentingan Allah. Yang dimuliakan adalah Allah di dalam nama Yesus. Mengasihi Allah dinyatakan di dalam hidupan doa. Mengasihi Allah dinyatakan di dalam hidupan pujian dan penyembahan. Mengasihi Allah dinyatakan di dalam pujian dan penyembahan. Bermazmur bagi Tuhan. Melalui mengasihi Allah melalui apa? Melalui kesetiaan, ketaatan di dalam beribadah.
Orang mengatakan percaya dan percaya dan percaya, tetapi tidak mau ngikuti perintahnya. Disuruh mengasihi Allah nganggu karpe dewi. Disuruh mengasihi sesama pakai jalannya sendiri. Padahal di Alkitab sudah jelas, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, bagaimana kita mengasihi Allah dan bagaimana kita harus menyatakannya? Mengasihi Allah yang terdekat adalah kepada orang tua, kepada orang di sekitar kita. Dan juga mengasihi Allah dinyatakan dengan mengasihi sesama, terutama. Yang kedua ini, mengasihi sesama. Dinyatakan dengan apa? Sesama yang terdekat juga mengasihi sesama melalui memberitakan kabar sukacita. Jadi inti daripada mengasihi sesama itu adalah melayani sesama. Pelayanan diakonia. Yang kedua adalah memberitakan kabar sukacita kepada sesama kita, kepada orang lain. Saudara memberikan kabar sukacita berarti menyatakan kasih yang terdalam. Karena kalau orang itu mengabarkan kabar sukacita dan orang itu terima, maka kasih Allah itu akan nyata. Dan itu tidak bisa diukur, karena keselamatan itu yang dijangkau. Jadi pikulah aku yang kupasang, ikutilah perintahnya. Perintah yang utama adalah mengasihi Allah, mengasihi sesama. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Jadi bagaimana supaya hidup kita mengalami ketenangan, kesegaran. Ikutilah perintahnya. Pikulahku, yaitu mengasihi Allah, mengasihi sesama. Yang ketiga, bagaimana supaya apa yang harus kita kerjakan supaya kehidupan kita ini mengalami ketenangan, mengalami kesegaran jiwa kita disegarkan oleh Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sekarang ini. Yang ketiga adalah belajarlah kepadaku. Artinya setiap orang percaya, belajarlah kepadaku, kepada Tuhan Yesus Kristus. Belajar kepada manusia ada kelebihan dan ada kekurangan. Belajar kepada hamba Tuhan ada kelebihan dan kekurangan. Tetapi kalau kita belajar kepada Yesus, hanya ada kelebihan. Kekurangannya ada atau enggak? Enggak ada, karena Tuhan itu sempurna. Kalau sampai mengatakan kurang, itu karena pemahaman kita yang memang kurang. Karena Tuhan tidak bisa diselidiki dengan akal pikiran manusia. Harus pakai akal pikiran yang diterangi oleh Roh Kudus. Baru mudeng, baru paham. Belajarlah kepadaku artinya setiap orang percaya. Ada kerelaan, ada kesadaran untuk belajar kepada Yesus. Mengapa kita harus belajar kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena Dia, katakan sama-sama, karena Dia sekali lagi, karena Dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Mengapa kita belajar kepada Yesus? Karena Dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Dan Dia tidak akan mungkin mengecewakan. Kalau kita kecewa, itu karena kita gagal paham untuk memahami Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Seperti Yesus sekalipun Dia disakiti, Dia tetap rendah hati. Tetap mengasihi dan tetap mengampuni. Dan itu terbukti Yesus di atas kayu salib. Yesus disakiti. Yesus dicaci maki, bahkan dibunuh. Tapi sebelumnya, apa yang dikerjakan? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oleh sebab itu kita
kalau belajar dan belajar pada Yesus. Nah, belajar pada Yesus bagaimana? Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Dan untuk merenungkan firman Tuhan, minta penerangan Roh Kudus. Minta dan mohon kepada Allah supaya Allah di dalam nama Yesus mengirim Roh Kudus-Nya, menerangi akal dan pikiran kita supaya kita mampu untuk memahami firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa didekati hanya dengan teologi. Teologi tanpa Roh Kudus tidak akan mungkin bisa nyampai. Tetapi kita dekati dengan kita membaca, minta penerangan Roh Kudus. Supaya kita dimampukan untuk menerima apa yang Tuhan mau. Kita belajar pada Yesus dan Yesus sekarang. Yesus adalah lemah lembut dan rendah hati. Ya, tadi rendah hati, sekarang lemah lembut. Rendah hati dan lemah lembut. Tidak mengutuki, tidak mengancam bagi mereka yang menyakiti, tetapi tetap mengasihi dan mengampuni. Itulah karakter Yesus. Yang harus ada di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana karakter ada dalam kehidupan kita? Kita dengan kerendahan hati minta sama Tuhan. Supaya Roh Kudus mengirimnya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita memiliki karakter seperti yang Yesus punya. Dan itu pun harus kita terus menerus, kita maju dan maju. Tidak boleh kemudian patah semangat. Kapan yo saya kok tidak rendah hati, kapan yo saya kok tidak lemah lembut. Belajar dan belajar. Belajarnya sama Yesus. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Dan kita minta penerangan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus memampukan kita. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak akan mungkin bisa untuk mengerjakan, untuk belajar apa yang dimaksud oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu belajarlah kepadaku sebab aku rendah hati. Sebab aku lemah lembut. Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan aku rendah hati. Ini adalah karakter Tuhan yang luar biasa. Jadi kunci kita bisa mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi sekarang ini. Jadi kunci kita bisa mengalami ketenangan, kesegaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi dan kondisi sekarang ini. Pastikan hidup kita datang kepada Yesus. Setiap saat dan setiap waktu. Dengan penuh iman, percaya, dan kerendahan hati. Maka akan memperoleh kelegaan dan kelegaan. Orang-orang yang sekarang ini dinyatakan positif kena virus COVID-19. Hidupnya tergoncang. Tetapi mereka yang datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Marilah datang kepadaku. Apa yang terjadi? Mereka tetap dikuatkan. Tetap dikuatkan. Tadi jam 3 sampai jam berapa itu ada yang sharing bagaimana pengalaman mengalami COVID-19. Banyak orang menghakimi, wah itu bahaya, dekat-dekat bahaya. Ya. Penghakiman masyarakat seperti itu dalam kondisi ketersendirian, jiwa tergoncang, tetapi dengan datang pada Tuhan, marilah datang kepadaku. Apa yang terjadi? Dia datang pada Tuhan setiap saat, setiap waktu, berdoa dan berdoa, perjamuan kudus setiap hari, minta kekuatan Tuhan supaya tubuh dan darahnya menguatkan di dalam hidupnya. Maka mereka bisa beraktivitas dengan baik dan dengan tenang. Dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Kemudian saya menghibur di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati.
Mereka yang sampai terkena seperti itu kemudian akhirnya dipanggil karena punya penyakit penyerta. Tetapi kami yakin dan percaya Bapak dan istri Bapak tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kami memantau dari jarak jauh perkembangannya semakin hari semakin bagus. Tidak ada tanda-tanda gejala. Walaupun orang mengatakan OTG, tetapi dia merasa nyaman tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan bisa pakai cara apapun untuk semakin mendekatkan diri seseorang itu untuk datang pada Tuhan. Luar biasa. Saya yakin dan percaya nanti kalau sudah saatnya keluar melayani, pasti kesaksiannya itu dahsyat dan luar biasa. Apa ada amin? Oleh sebab itu di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, mari kita terus datang pada Tuhan. Dan terus datang pada Tuhan. Melalui doa-doa kita, melalui pujian kita, melalui penyembahan kita, kita datang pada Tuhan. Marilah datang padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, pastikan hidup kita. Karena kunci mengalami kelegaan, ketenangan, kesegaran di dalam Yesus tengah-tengah situasi kondisi sekarang ini, ikutilah perintahnya, pikulah kuk, ikutilah perintahnya untuk mengasihi Allah, mengasihi sama. Yang ketiga, kuncinya adalah terus belajar kepada Yesus karena Yesus adalah lemah lembut dan rendah hati. Kami yakin dan percaya kalau kita datang dengan kerendahan hati kepada Yesus, Tuhan akan memberikan kelegaan dan kelegaan sehingga hidup kita berarti dan menjadi arti bagi orang lain di tengah-tengah situasi kondisi sekarang ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ya Bapa kami datang kepadamu. Pada saat ini Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan rema di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengalami kelegaan, boleh mengalami ketenangan, kesegaran jiwa kami, hidup kami di tengah-tengah situasi dan kondisi sekarang ini. Di dalam nama Yesus. Ajari Tuhan kami untuk senantiasa datang pada Tuhan. Belajar kepada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Yesus luar biasa. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan menikmati perjamuan kudus. Engkau sucikan dan kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Oh haleluya Yesus, haleluya. Amin. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Tamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Haleluya. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Haleluya. Jadikan ku hamba
Mari kita semuanya yang sudah menerima hosti, roti perjamuan kita angkat di atas kepala kita, yang artinya kita meninggikan tubuh Yesus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ini roti tetap roti, tetapi kami berdoa datang kepadamu. Biarlah roti ini urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga secara iman dan roh menjadi tubuh Yesus. Dan tubuh-Mu adalah tubuh yang sempurna. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita nikmati. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami sudah menikmati tubuh, sehingga kehidupan kami bersatu dengan Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur perjamuan di atas kepala kita, yang artinya kita meninggikan darah Yesus. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk anggur ini. Engkau sucikan dan kuduskan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Urapi dengan minyak urapan-Mu yang kudus. Roh Kudus-Mu bekerja dasar luar biasa. Sehingga kami yakin dan percaya secara iman menjadi darah Yesus. Darah perjanjian. Kami bersyukur. Darah yang memberikan keberanian untuk kami semua anak-anak-Mu masuk ke ruang Maha Kudus untuk menikmati kemurahan dan kemurahan-Mu, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita menikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kalau kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu, biarlah menjadi kekuatan baru di dalam kami mengikut Engkau, di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati, tetap memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberikan kelegaan, ketenangan, kesegaran di dalam tubuh kami, jiwa kami di dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh tetap terus mengasihi Engkau. Untuk mengasihi sama kami, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Kita pujikan nama Tuhan, kita bersama-sama. Dan kita sambil memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera.
Bapa yang penuh kasih, pada saat ini Bapa kami datang kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk umatmu, jemaatmu, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk karyawan, pegawai negeri, juga swasta, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk TNI, Polri, Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk pengacara, untuk driver, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk para hamba-hambamu, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk bangsa ini, Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk gugus tugas COVID-19 dari pusat sampai daerah, sampai tingkat kecamatan, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka-mereka yang terkena virus COVID-19, Tuhan memberkati. Engkau berikan kekuatan baru dan penghiburan yang baru di dalam nama Yesus. Demikian juga untuk yang terdampak, Engkau berikan kekuatan baru. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke tempat kami masing-masing, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Angkat tangan-Mu, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat-berkat surgawi mengalir melimpah dahsyat luar biasa sekarang ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati katakan amin. Haleluya, terpuji Yesus, Kau Allah yang berkuasa. Haleluya, terpuji Yesus, berkuasa selamanya, berkuasa, berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.